Ya pemirsa, siapa yang tidak tahu minuman boba ya Dina? Ini adalah perpaduan teh, susu, gula merah dan juga bola-bola manis dari tepung tapioka. Nah, rasa minuman yang manis ditambah kenyalnya boba ini menjadi daya tarik tersendiri dan bahkan bikin banyak orang ketagihan. Salah satunya kayaknya Betul. Dina ya. Iya, benar banget. Iva dan juga pemirsa, kalau kita lihat minuman teh boba ini menjadi salah satu minuman kekinian yang cocok banget dijadikan sebagai ide usaha. Lalu bagaimana sebenarnya prospek bisnis minuman boba ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam bisnis resepi berikut ini. Wah pemirsa, tak bisa dipungkiri kalau minuman boba atau bubble tea ini memang rasanya enak sekali. Tak heran kalau minuman ini merajalela di Indonesia. Tentunya sepertinya membuat usaha minuman boba tea ini atau bubble tea sepertinya juga tak membutuhkan modal yang banyak dan juga dapat menghasilkan pundi-pundi cuan tentunya. Dan sepertinya usaha ini bisa dibuka oleh siapa saja, kemudian juga sangat cocok dan juga menjanjikan bagi para pemula untuk terjun ke dunia bisnis dengan memulai usaha minuman bubble tea. Tapi sebetulnya seberapa banyak ya masyarakat yang tertarik untuk buka usaha bubble tea dan berapa sih modalnya? Yuk kita tanyakan. Kak Tea, suka nggak sih minum bubble tea? Suka banget. Oke, kira-kira tertarik nggak Kak buat buka usaha bubble tea karena kan peminatnya banyak nih di Indonesia? Mungkin sih harga untuk bikin itunya nggak mahal kan ya. Tapi mungkin dipikir-pikir lagi karena aku juga masih kerja kan. Tapi tertarik mah pasti ya Kak? Tertarik. Oke, kira-kira cuan nggak sih kalau bikin bubble tea? Menurutku sih cuan ya. Dengan modal yang kayaknya sih nggak begitu banyak dan itu agak affordable juga untuk di ini kan. Cuan sih, tergantung tempat mungkin nanti kalau jualannya di mana ya. Oke, Mas Raymond, suka minum bubble tea nggak? Bubble tea lumayan sih. Oke, kira-kira tertarik nggak sih untuk buka bisnis bubble tea? Karena kan peminatnya banyak banget nih di Indonesia. Sebenarnya lumayan tertarik karena suka juga, jadi kayak kenapa harus beli kalau kita bisa bikin kan? Kayak Kira-kira cuan nggak sih untuk bisnis bubble tea? tergantung, tergantung market pasar kita tuh siapa dulu. Kalau misalkan kita udah tahu, harusnya sih bisa cuan ya. Cuma emang berproses dan nggak gampang sih di sini. Kartini suka nggak sih sama boba? Suka banget, aku tiap hari beli 2. Wow, Kak tertarik nggak nih kalau mulai usaha bisnis bubble tea atau boba? Sebenarnya aku tertarik sih, cuma modalnya kan nggak ada ya. Soalnya itu kan pasti mahal kan kalau buka kayak gitu. Oke, kira-kira peminatnya bakal banyak nggak nih Kak? Profit nggak sih? Kalau menurut aku pasti banyak ya, karena apalagi kalau cewek-cewek gitu, kalau misalnya lagi suntuk atau lagi haid, pasti kan kayak langsung pengen boba gitu kan, top of mind-nya. Jadi menurut aku pasti laku banget. Nah pemirsa, kalau diibaratkan nih kita mau mulai start jualan minuman boba depan rumah kita dengan catatan tanpa sewa tempat ya. Mungkin kita harus beli gerobak bekas yang diharga 1.500.000-an. Kemudian kita tentunya harus menyiapkan dana juga untuk beli cup dan juga sedotan yang diharga 400.000-an. Lalu kita harus siapkan nih uang untuk membeli juga galon yang diharga 70.000-an. Lalu kita juga harus siapkan uang untuk beli bahan baku membuat bobanya, di mana ada tepung tapioka, kemudian juga gula aren, susu UHT, teh, dan lain sebagainya yang anggap saja di harga 500.000-an. Dan tentunya kita juga harus keluarkan rogoh ataupun kocek yang cukup besar untuk biaya operasional yang ibaratnya di harga 300.000-an. Nah, kalau kita total, ini mungkin totalnya sekitar 2.800.000-an. Tentunya kalau misalnya peminat ataupun pembelinya banyak, ini kita bisa untungnya juga cuan yang lumayan besar ya pemirsa. Nah, segitu saja kalau kita hanya jualan di depan rumah. Bagaimana nih kalau kita jual di mall atau di tempat-tempat yang ramai? Langsung saja kita tanyakan ke pelaku usahanya. Ya, Sobat Cuan, salah satu founder dan CEO Master Culinary Group atau Maskulin Group yang memiliki sejumlah bisnis F&B, diantaranya bisnis minuman boba, yakni Hey Hey dan Go Coco Indonesia mengemukakan awal mula memulai bisnisnya karena minuman asli yang berasal dari Taiwan sangat populer di berbagai negara Asia, namun belum begitu banyak digandrungi di Indonesia. Jadi kita untuk mulai Hey Boba itu di 2019. Kita waktu itu memang melihat market boba tea di luar sana di negara Asia lainnya lagi happening banget, lagi populer sekali. Sedangkan di Indonesia untuk brand lokalnya sendiri belum banyak.
Jadi banyaknya itu brand-brand Taiwan yang masuk ke Indo, terus mengembangkan outletnya di Indo. Tapi brand lokal belum banyak. So kita tertarik untuk melihat opportunity itu. Akhirnya kita coba ekspor ke beberapa negara yang kita kunjungi, negara tetangga dari Singapura, terus kita ke China juga kita coba, dan kita lihat variasinya yang cukup menarik. Dan mereka sangat favorit banget ya di sana. Kenapa di Indo nggak bisa kita makan? Akhirnya coba kita ekspor selama 2-3 bulan. Akhirnya kita bikin outlet pertama kita itu di Juli 2019 di salah satu mall di Jakarta Barat. Dan bersyukurnya pada waktu itu ya, karena memang tren lagi kenceng banget ya, kita pas opening udah antri panjang dan disambut baik lah. Jadi ya momentumnya sangat dapat sih waktu itu. Jadi kayak gitu. Adapun untuk modal awal sendiri, Randi mengungkapkan di kisaran 400 juta rupiah. Kocek tersebut dikeluarkan untuk menyewa outlet di mall, biaya konstruksi, hingga bahan baku boba tea. Jadi karena kita waktu itu bukannya di mall dan memang market kita banyaknya openingnya di mall, jadi kita yang pasti biaya yang paling besar yaitu sewa di mall. Kedua adalah konstruksinya, jadi kita buat outletnya. Yang ketiga adalah equipment dan juga bahan bakunya yang kita perlukan. Jadi secara garis besar untuk keseluruhan kurang lebih 400-an juta lah di awal waktu kita mulai saat itu ya. Lantas, bagaimana tren bisnis bubble tea di Indonesia dan apa saja ya tantangannya? Dunia F&B memang seperti fashion ya, jadi tiap tahun ada tren yang baru. Jadi gimana kita sebagai pelaku bisnisnya terus beradaptasi, terus berinovasi untuk mengikuti tren yang cepat banget berubah. Kita mulai di 2019 dengan konsep boba sebagai salah satu produk unggulannya. Lalu di masa pandemi kita bisa dibilang shifting atau enggak mengembangkan produk andalan kita, yaitu dari boba ke yang sama-sama base-nya tea, tapi kita tambahkan buah. Jadi kita fruity. Kita mengembangkan dari boba tea menjadi fruity yang memang terkesannya lebih minuman lebih sehat, lebih ya untuk kesehatan lah. Kita terus berinovasi, terus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sampai saat ini pun juga kami terus melakukan itu. Dan tantangannya apa? Tantangannya sebenarnya yang saat ini terjadi dan banyak obrolan di kalangan pembisnis F&B saat ini, yaitu banyaknya bukan sesama kita brand lokal, tapi brand dari luar yang masuk sangat masif. Bahkan di dunia F&B pun ya, kalau kita sama-sama ketahui, banyak kalau kita keluar rumah pun, naik mobil, nggak 1 kilometer ada beberapa outlet brand luar yang buka dan sangat masif, dan juga ya sangat membuat kami juga selaku pembisnis lokal juga menjadi pecutan juga, jadi trigger juga untuk kami terus mengembangkan diri juga ya. Jadi bukannya melihat itu sebagai tantangan yang buruk, tapi menurut kami ya itu bisa menjadi tantangan yang baik juga untuk kami. Dan tapi ya kami juga berharap kepada pemerintah atau kepada pihak yang berwenang untuk bisa sama-sama juga mensupport kami sebagai pelaku brand lokal F&B, bisa disupport dan juga mungkin bisa dikasih regulasi juga ke brand-brand luar yang mau masuk agar market lokal bisa terus terjadi. Mungkin kayak gitu. Menariknya nih Sobat Cuan, Randi membeberkan omsetnya hingga 300 jutaan per outlet dalam 1 bulannya. Sebagai gambaran besarnya mungkin ya, dunia F&B kalau ngomongin bisnis yaitu kurang lebih range-nya gross profit-nya di atas 50%. Which is di 100% lebih lah kalau bisa dibilang dari modal. Tapi keuntungan gross profit itu di atas 50%. Nah kalau untuk omsetnya sendiri bisa mencapai 300 juta per outlet. Nah menarik apa enggak? Sangat menarik, sangat menjanjikan untuk teman-teman juga yang mungkin punya keinginan untuk berbisnis ya, bisa berbisnis F&B mungkin begitu. Buat Sobat Cuan yang sudah mulai tertarik berbisnis boba tea, nah simak nih tips-tips yang diberikan oleh Randi. Terus belajar.
belajar tuh dari mana? Bisa dari internet, sosial media, maupun waktu kita traveling. Jadi kalau kita traveling, khususnya saya juga kalau traveling bukan hanya sekedar untuk jajan doang, untuk shopping doang atau happy doang, tapi belajar sesuatu hal yang baru yang bisa kita kembangkan di Indonesia, di market kita. Mungkin kayak gitu sih. Jadi terus belajar aja. Karena setiap tahunnya bakal ada suatu hal yang baru, jadi setiap tahunnya bakal ada opportunity yang baru juga untuk teman-teman semua. Nah, itulah pemirsa kira-kira cuan yang bisa diperoleh dari berbisnis bubble tea atau minuman boba. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak untuk ikut bisnis bubble tea juga? Dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Terry Diba, tim liputan CNBC Indonesia.